Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang dijadikan gambaran untuk kita tiru karena beliau sebagai pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai ahli surga. Jadi beliau itu adalah sampel yang dihadirkan oleh Allah di dunia ini. Tujuannya adalah agar kita yang hidup ini bisa melihat, kita bisa meniru, kita bisa berperilaku layaknya beliau semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga sama sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga ingin berperilaku yang sama. Setidaknya kalaupun tidak bisa semuanya, setidaknya sebagian dari apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari niat-niat untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekecil apapun perbuatan, sekecil apapun aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau diniatkan mengikuti Kanjeng Nabi, maka semuanya menjadi ibadah. Makanya jangan salah, orang beribadah itu tidak semerta-merta di dalam masjid, di dalam musola, tidak. Akan tapi aktivitas kita sehari-hari ini jika diniatkan dengan niat ibadah, apapun bentuk aktivitasnya, baik yang di dapur, baik yang di toko, baik yang di sawah, baik yang di pabrik, baik yang di jalan, dimanapun berada, jika niatnya adalah untuk ibadah, ikan ladang pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu masih disusui di Bani Sa'ad, yang diasuh waktu itu disusui oleh Halimah Sa'diyah di suku Bani Sa'ad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah memiliki perilaku-perilaku yang berbeda daripada perilaku-perilaku anak-anak pada umumnya. Jadi kalau anak-anak pada umumnya mungkin melakukan sesuatu yang agak melanggar syariat karena mungkin masih kecilnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari itu semuanya, mulai dari masih kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi, sampai beliau meninggal maksumun, dijaga dari semua dosa. Makanya karena akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, orang jahiliyah pun yang saat waktu itu masih menyembah berhala, sebagian menyembah matahari, sebagian menyembah patung. Di situ ada patung Hubal, ada Lata, ada Uzza, yang di sekeliling Ka'bah itu adalah berhala semuanya. Tapi mereka semuanya mengakui akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari orang yang besar, tua, muda, kecil, semuanya membenarkan akan jujurnya Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Sehingga tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi kecuali mereka percaya. Baik. Kejadian terjadi pada zaman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ketika ada problem. Jadi problem di sini adalah problem di saat sedang pembangunan Ka'bah. Ada perbaikan di dalam membangun Ka'bah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu itu beliau juga masih usianya masih muda, para pembesar orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dari suku-suku yang bermacam-macam, di situ ada suku-suku yang dimana mereka semuanya pingin untuk dinomorsatukan. Mereka semuanya rebutan ketika hendak meletakkan Hajar Aswad.
Jadi Hajar Aswad itu jadi rebutan ketika diturunkan dan dibangun Ka'bahnya, lalu hendak dikembalikan ke tempat semula. Semua rebutan untuk menapa? Untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak ada penyelesaian dan tidak ada solusi, maka datanglah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu adalah masih muda. Didatangkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat fatanah yang cerdas. Jadi Kanjeng Nabi itu cerdas sifatnya. Yang cerdas, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil serbannya, kemudian Hajar Aswad itu diletakkanlah di atas serban, barulah semua penduduk semua pemuka suku Quraisy disuruh mengambil ujung dari setiap serban yang diletakkan di atasnya Hajar Aswad. Ada suku A memegang ujung yang depan, yang satu ujung belakang, yang satu ujung samping, yang satu ujung yang lainnya. Setelah itu apa? Setelah itu diangkatlah dan kemudian diletakkan Hajar Aswad di tempat semestinya. Nah, sini apa? Dari sini Kanjeng Nabi Muhammad mulai dari awal sampai terakhir, mulai dari sebelum menjadi Nabi sampai sudah menjadi Nabi, sifat-sifat mulianya itu sudah dikenal. Wal akhlaqus fal khulqul hasan sifatu sayyidil mursalin. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang baik. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah sabarnya, pedulinya. Tidak ada Kanjeng Nabi itu kalau urusan pribadi marah itu enggak pernah. Berapa kali Kanjeng Nabi berusaha disakiti? Disakiti mulai dikejar sama Surakoh, dikejar pakai kuda sambil dia dihunus dengan pedangnya. Kanjeng Nabi Muhammad lari, Surakoh jatuh, ditolong sama Kanjeng Nabi, kemudian dikejar lagi Kanjeng Nabi sampai berkali-kali. Nah, itu akhlaknya Kanjeng Nabi, yang mau membunuh pun masih ditolong. Nah, kalau emak-emak yang dikejar orang bawa pisau terus orangnya ngejar jatuh, kira-kira emak makin seneng apa balik lagi nolongin kira-kira emak? Hah? Iya kan, yang ngejar pakai golok tadi itu kejatuh, mak, kesandung, mak. Lah kira-kira kalau sudah kesandung, mak balik lagi untuk nolong yang jatuh tadi, apa mak langsung lari mak sambil ketawa kira-kira kan gitu. Iya kan? Artinya apa? Artinya itu adalah terjadi kepada Kanjeng Nabi ketika dikejar-kejar Surakoh. Berkali-sekali, 2 kali, 3 kali ditolong, ngejar lagi, mau bunuh lagi, jatuh lagi, ditolong lagi. Tapi tidak marah Kanjeng Nabi. Dari situlah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang masuk Islam.